tidak kurang diperhatikan sama penyelenggara. Tapi kali ini saya bekerja sama dengan promotor yang menganggap idenya mungkin agak lain tapi itu baik. Jadi banyak makna. Saya pengen itu sustainability, saya pengen berdampak semuanya itu. Jadi konsep yang menarik adalah apa? Ya unik, kalau mau nonton unik ya unik aslinya hanya ada di tempat yang lebih besar. Jadi akan banyak tanaman di Istana. Itu akan menjadi mulai dari kayak pagar-pagarnya semuanya panas go green. Jadi benar-benar go green. Nanti kalau lihat Istora akan menjadi hijau. Mini hutan lah. Iya, mini jungle gitu. Mbak Yuni, itu tanaman sendiri punya Mbak Yuni atau beli lagi atau seperti apa? Kalau untuk saya Istora itu di sini saya kayaknya ganteng. Enggak, saya pasti ambil tanaman karena tanaman yang 3 meter harus diusung ke Istora itu saya nggak kuat. Jadi ada vendor yang untuk Target atau goalsnya apa sih Mbak? Apa mungkin nanti pakai daster atau gimana gitu ya kan? Nah, kalau Bikin beda. Kan desainnya tadi sudah ada dan mereka pasti nggak pengen bikin daster, pengen bikinnya yang cantik-cantik. Untuk looknya tetap ini yang di panggung kalau menyanyi, tapi maksudnya adalah konsep rumah itu saya menyukai tanaman karena daily morning dari pagi hari saya rutinnya itu memang saya nyiram tanaman, saya melakukan aktivitas bersama tanaman saya, terus saya minum kopi. Minum kopinya itu nggak pagi hari aja, sering saya sama Yanti itu kalau minum kopi gitu. Jadi itu mulai saya lakukan dari kecil, dari waktu SD itu saya sarapannya memang minum kopi encer ya. Kalau sekarang juga tahu dulu itu kopi encer. Jadi hidup saya memang mulai dari di Batu dulu sarapannya itu. Makanya saya usung itu dia menjadi bagian dari treatment yang dilakukan di Istana. Bunda, mungkin seberapa berkesan tanaman buat Bunda kalau ya tanaman atau merawat tanaman itu rasanya apa sih? Seperti apa ya? Saya itu sebenarnya ucapan terima kasih saya sama Gusti Allah ya. Yang Gusti Allah menciptakan banyak yang hidup aku Tuhan itu selain binatang, tumbuhan. Ini dulu nih. Saya grounding itu adalah melakukan menginjak tanah tanpa alas kaki, tapi itu banyak banget manfaatnya. Jadi hal-hal yang misalnya negatif bisa turun, kita bisa bicara sama tanaman. Terima kasih ya, kita sudah memberikan oksigen yang banyak ke kita, sudah memberikan kesejukan dengan mata kita, sudah banyak hal yang itu semacam healing sih sebenarnya kayak kita ke tanaman selain rasa syukur. Update dulu. Jadi berpengaruh banget untuk kehidupan Bunda ya? Ya, it's universe. Kita itu gitulah maksudnya. Kita cinta dengan Tuhan itu jangan ininya aja, banyak Tuhan ciptain. Target atau goalsnya sendiri apa sih Mbak Yuni dari konser 3553 ini? Goalnya adalah saya pengen yang datang banyak, terus yang saya nyanyikan sampai ke perasaan, ke hati yang ada di situ. Terus kemudian treatment yang saya lakukan ini penontonnya suka. Dapat diterima. Iya, dapat diterima. Artinya saya memberikan servis yang lebih itu karena kepengen aja gitu. Mas ada kesulitan nggak sih merealisasikan apa yang Pengennya Bunda. mendatangkan tanamannya dari mana gitu? Kalau ngomongin kesulitan tentunya saya tidak akan berkolaborasi pada saat ini. Justru ini salah satu happy-nya saya. Saya melihat ada satu artis yang berbeda. Tidak hanya melihat komersil dalam artian konser identik dengan pembayaran atau segala macam. Jadi Sarah ini adalah memberikan sesuatu yang berbeda bahwa saya punya konsep, saya punya rasa, saya punya jiwa di konser ini. Makanya ini adalah konsernya dia banget. Itulah yang disebutkan, promotor konser kayaknya. Salah, tetapi ini Mini Sarah yang konser. Artinya adalah family me. Saya banyak off-nya, saya banyak absennya. Terkadang-kadang Bunda ini sering ingetin saya bahwa Pak udah sampai sini, tamu undangannya seperti ini yang bikin berbeda dari konser-konser saya yang lain. Ini mungkin persiapan fisiknya seperti apa? Kan nanti akan hampir 2 jam ya konser seperti apa sih? Iya, karena hampir semua 35 berkarya, 35 lagu. 35 lagu itu artinya saya mengkurasi 400
lagu yang sudah pernah saya bawakan menjadi segitu, artinya angkanya saja 35, tapi ada yang misalnya medley segala macam, tapi angkanya untuk 35. Untuk 35. Mbak, Persiapan untuk fisiknya mungkin dress code tadi kan perancang busana yang menarik oleh Mas Didit ya. Itu Iya. gimana tuh kalau boleh cerita sedikit dong, Pak? Mungkin. Iya, Mas Didit yang kebetulan memang desainer. Dari sejak saya nyanyi lagu 50 tahun lagu. 50 tahun itu memang itu desainnya Mas Didit. Jadi pas saat saya ini, saya juga ngomong ke Mas Didit, terus Mas Didit, oh iya aku yang buat baju saya, baju Yaki dibuat. Konsep yang ditawarkan gimana sih mungkin? Nanti saya nggak tahu. Kalau buat penonton sendiri kan kalau konser-konser sekarang nih banyak musisi kayak yang nentuin dress code buat penonton. Ada tema-tema khusus nggak kayak penonton nih pakai ton warna yang misal earth tone atau apa gitu? Iya, nanti akan seperti itu. Yang penting saya nggak pengen ngerepotin banyak-banyak gitu. Yang ada di lemari loh ya. Istilahnya yang ada apa ya lemari. Walaupun kadang-kadang kalau satu grup tuh ya, effortnya kan kadang-kadang. Saya nggak ada. Kalau datangnya rombongan Ya cewek-cewek. rombongan tahun itu nggak fix sih janjian baik duit sama gitu ya kan kayak gitu. Effort itu. Iya, fisiknya. Persiapannya untuk sejauh ini masih ambience. masih ambience yang saya pikirin, terus tiket dan lain-lain itu memang saya mengatur sedemikian ya. Kebetulan banyak tamu-tamu VIP yang di luar ekspektasi saya yang akan datang. Jadi saya mengatur sedemikian rupa, terus teman-teman dari luar kota semuanya ngatur row. Ngatur yang misalnya penonton yang misalnya sekaligus minta satu daerah yang di tiket box itu nggak ada, cuma dipakai psikologi. Jadi kita mesti mikirin itu dong. Itu seperti hal-hal seperti itu pun saya pikirin. Jadi sampai bulan ini setelah Ramadan Jazz udah gantian yang lain mikir. Ini saya udah pikirin berapa bulan ini udah saya pikirin semua musik, musisi semuanya udah saya pikirin, tinggal semua eksekusi, tinggal update aja. Terus selanjutnya saya harus pikirin, saya mempelajari materi, belajar fisik saya juga banyak yang saya harus latihan ini dan itu. Bunda, Tadi menarik soal kue cubit, katanya mau bawa juga. Bawa kue Kalau cubit. perlu roti bakar ini saya bawa. Tapi Bunda, itu kalau ada boleh momen tahu. sejarah, mungkin ada cerita di balik. Semuanya sama seperti kayak tiketnya saya ambil tetap di video karena apa? Dulu setiap ada event semuanya selalu di video gitu. Karena terus setelah saya pelajari sekarang ternyata dia masih pakai WA. Jadi ada ya kan semuanya pakai barcode dan lain-lain. Ternyata ibu dia bilang masih pakai WA. Nah penonton saya itu nggak banyak yang ngerti juga yang pakai barcode gitu. Ribet lah ya gini gitu ya udah. Jadi mungkin kan ada rasa selain ini mungkin kalau sekedar juga. Kita tunggu. Kita membuat genre semuanya. Bunda kalau boleh tahu ide liar ini sejak kapan sih dipendem sampai akhirnya ketemu sama ini semuanya Bunda sendiri gitu yang ngurus sampai. Jadi sejak puasa. Jadi puasa itu benar-benar saya manfaatin buat saya mikir, oh ya oke, konser, oh ya saya sebelumnya saya mungkin nggak akan sampai bikin ini juga kalau anak saya nggak pendidikan. Sekarang saya sudah besar, sekolahnya pada mencar, sudah besar, artinya anak-anak sudah gede, artinya saya mikirin diri saya sendiri. Lebih ini bagian dari self love saya ya kayaknya, karena saya mikirin biasanya kan saya udah harus mikirin anak pindah ke sini ke situ dan lain-lain, itu yang saya lakukan. Maksudnya saya nggak tenang kalau anak-anak ya masih gini. Sekarang anak-anak sudah mandiri, anak-anak yang support saya, Bunda mesti bikin, dia nggak berpikiran sebesar ini. Bunda mesti bikin gig yang gini-gini. Karena anak-anak saya suka jazz, Bunda bikin aja jazz gini-gini. Tapi akhirnya ternyata saya punya partner yang mengakomodir semua apa yang di kepala saya, semuanya cocok dan buat saya itu besar. Mungkin buat orang mungkin nggak besar, tapi buat saya itu besar. Itu jadi salah satu alasan kenapa 35 tahun ya sih? Salah satunya karena anak. Momen itu. Kayaknya Gusti Allah yang ngasih deh. Karena saya nggak tahu kalau anak-anak saya itu sedewasa menjadi mikirin namanya bikin bundanya bikin gitu tuh pas di saat
25. Saya nggak sengaja kan 30 tahun gitu kan. Pas mau 53 itu aja ya judulnya. Ini mau dikasih Bunda, Bunda tadi saya baca di press release menyinggung soal royalti 2% dari produksi, mungkin dari promotor bisa membahas. Ya. Tentunya sangat concern sekali karena kan sekarang lagi ramai ya mau pencipta ataupun membawa lagu sendiri bahwa beramai-ramai memperjuangkan haknya masing-masing, dan ini salah satu yang saya soroti juga. Ternyata Bunda Yunisara ini sangat aware sekali, mau ketemu ke cucunya, ke anaknya, ada generasi ke satu, kedua, ketiga, bahkan mungkin yang menciptakan lagunya sudah tidak ada tapi Bunda masih aware banget. Itu yang menjadi concern kami Jadi juga. memang ya sejak awal saya ini menyanyi lagu lama yang berizin. Jadi belum, kalau cover kan kadang-kadang main cover gitu aja. Tapi dari dulu saya memang izin ke pencipta, ada kontrak. Kalau misalnya tidak dilakukan saya, dilakukan label saya. Nah untuk yang pagelaran ini pasti semua sih nggak ini aja sih. Corporate juga di kontrak saya juga pasti izin. Kan kita ada LK, ada WAMI dan lain-lain. Menghindari konflik juga antara, kan sekarang Menghindari, memang itu sudah dilakukan, memang sudah selayaknya kita melakukan pagelaran. Kalau misalnya ada yang gimana memang bukan pemenang kita sudah melakukan buat juga. Oke. Ada lagi?